Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Pada kesempatan sebelumnya, di episode sebelumnya, kita telah membahas lakon Wiroto Parwo sampai di lakon Wiyoso Yoso, di mana Begawan Abiyoso akan menulis kitab Mahabharata. Begawan Abiyoso menjauh dari kancah peperangan dan fokus untuk menulis kitab Mahabharata, sementara Begawan Bisma justru menjadi senopati di dalam peperangan itu. Nah, pada pembahasan di lakon Wiyoso Yoso itu, saya juga sempat menyinggung bahwa setelah itu kita akan membahas tentang lakon Babat Ngastina di eranya Prabu Barata, atau istilahnya lompat ke belakang. Namun setelah saya kaji lebih dalam, sebelum membahas lakon Babat Ngastina, rasanya kok perlu membahas terlebih dahulu tokoh-tokoh tertentu dan silsilah. Mengapa demikian? Karena mengenai tokoh tertentu itu, tokoh itu selalu ada di lakon apapun, di era apapun. Jadi lakon Wayang Purwo selalu dihadiri oleh tokoh tersebut. Tokoh itu tidak lain adalah Semar Badranaya. Wayangnya seperti ini. Kehadiran Semar tentu juga ada anak-anaknya, walaupun mereka bukan anak kandung, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka anak-anaknya, namun bukan anak kandung. Nah, Semar di lakon tertentu apapun itu selalu hadir. Dan ada tokoh lain yang juga hadir. Namun kehadiran tokoh ini tidak sesering Semar. Kalau Semar selalu hadir, tapi kalau tokoh yang ini hadir namun di era tertentu, khususnya di era Mahabharata. Kalau di Ramayana dia tidak hadir. Saya belum pernah menemukan di lakon pewayangan, lakon seputar Ramayana yang menghadirkan tokoh itu. Nah, siapa tokoh itu? Itu Betari Durga. Betari Durga itu wayangnya ada banyak versi. Kalau yang saya punya yang seperti ini, pakai makutan ini, pakai praban. Jadi ratu ini Betari Durga. Ada Betari Durga itu yang pakai gelung keling seperti Puntadewa, atau gelung gimbal seperti Jayadratha, itu juga ada. Banyak versi, tapi notabene adalah seorang dewa atau dewi ya, karena wanita. Dia itu wajahnya rasaksi, wajahnya raksasa, jadi wajah buta. Ada yang mata satu, ada yang mata dua seperti ini. Ini Betari Durga. Ini setelah kita kupas tentang Semar, di episode selanjutnya kita akan bahas Betari Durga. Ini dewinya Panggoda. Nah, mengenai Semar ini menjadi suatu pembahasan yang unik. Memang ada lakonnya sendiri, lakon Laire Semar, itu bebarengan dengan lahirnya Togog dan Bathara Guru. Tejomoyo, Ismoyo, dan Manikmoyo. Semar itu Ismoyo. Nah,
Kalau kita gunakan logika mengenai umurnya manusia, Semar itu nggak masuk logika. Mengapa? Karena di era Resi Manumoyoso, Semar sudah ada. Kala itu dikenal dengan nama Janggan Smorosanto. Di eranya Begawan Porosoro, Semar juga ngikuti Begawan Porosoro. Eranya Begawan Abiyasa, Raden Pandu Dewonoto, Semar juga ada. Di eranya para Pandhawa, Semar ngikutin Raden Janaka dan para Pandhawa. Jadi yang diikuti Semar itu selalu satria-satria linuwih, satria-satria pepethingan. Terus di era Madya, di era Prabu Parikesit, Yudhoyono, terus Gendrayana, Semar juga ngikuti Raden Sudarsono. Nah, itu. Jadi selalu hadir Semar dan anaknya itu, Gareng, Petruk, Bagong, yang diistilahkan dengan istilah Ponokawan. Jadi Semar itu Ponokawan Panengen, yang diikuti itu para satrio-satrio. Kalau Togok itu Ponokawan Pangiwa, ngikuti para yaksa atau yang tokoh yang sifatnya angkara. Kalau Bathara Guru, ratune dewa, ratune Triloka. Nah, tentu bagi generasi di era sekarang sulit menerima tokoh yang hidupnya kok bisa lintas zaman. Ini tokoh bagaimana? Ini ya sekedar otak-atik saya yang mohon maaf belum tentu tepat, namun supaya mempermudah mengenali Semar. Pertama, kehidupannya Semar itu tempat utamanya adalah di pedesaan yang namanya Karangkadempel atau Klampis Ireng. Nah, yang kedua, Semar itu punya kekuatan linuwih. Lebih-lebih jika Satrio Utomo itu mendapat gangguannya roh jahat, atau istilahnya gangguannya grupnya Betari Durga yang ini itu tadi wayangnya, Betari Durga dan Bathara Kala. Jadi kalau ada gangguan-gangguan dari bukan manusia, biasanya muncul dari Betari Durga atau Bathara Kala, itu endingnya Semar yang bisa ngatasi. Nah, salah satu kemampuan Semar, mengapa dia bisa menaklukkan para Gandharwa, para jin setan pripayangan, baju barat lan sak piturute itu, karena ibaratnya seorang ulama ahli agama, Semar itu seorang peruqyah, bisa meruqyah sehingga ditakuti oleh Betari Durga. Bathara Kala juga takut, tunduk pada Semar. Nah, sehingga untuk mempermudah analogi melihat pertunjukan wayang manakala muncul tokoh Semar, jangan dibayangkan bahwa Semar itu merupakan satu tokoh yang Semarnya di zaman Porosoro sama dengan Semarnya di zaman Janaka. Oh tidak, jangan. Kalau gitu nanti nggak masuk logika, nggak ketemu. Apalagi dengan logika, oh Semar itu dewa. Ya dewa itu, ya mohon maaf, itu kan juga membingungkan. Dewa sarira titah. Lah di era-era zaman now ini kan membutuhkan suatu logik yang mudah ditangkap gitu. Jadi kalau hanya suatu penjelasan atau suatu pemaksaan untuk menerima suatu konsep
namun dasarnya itu nggak logis, kan bisa dianggap takhayul, agak sulit diterima di era sekarang. Nah, ini saya mencoba untuk melogikkan Semar, yang mohon maaf sekali lagi tentu belum tentu ya logika saya itu benar, namun ini hanya untuk mempermudah. Buat saya pribadi itu lebih mudah memahami Semar jika menganalogikannya sebagai seorang ulama di dunia pewayangan. Jadi jika di dunia pewayangan itu ada Brahmono, ada Satrio, juga di dunia pewayangan itu ada ulama. Semar itu bukan Brahmono, Semar juga bukan Satrio, Semar juga bukan ratu. Bahkan cenderung kehidupannya Semar itu seperti rakyat jelata dan dalam tanda kutip miskin gitu. Jadi kalau memahami kehidupan Semar itu seperti kehidupan seorang ulama yang zuhud. Nah, itu buat saya semakin mudah. Oh, Semar itu, jadi kalau menganalogikan Semar sebagai seorang ulama, itu bagi saya mudah. Nah, seorang ulama yang zuhud gitu. Tapi dia juga mampu merantasi gawe, punya kemampuan lebih, ilmunya baik ilmu yang lahir maupun yang batin, Semar luar biasa. Orang bingung minta pitutuh ya ke Semar. Jadi saya lebih mudah memahami Semar sebagai seorang ulama di dunia pewayangan. Dan Semar bisa meruqyah. Dengan logika Semar sebagai ulama, maka ulama itu kan ilmunya jelas sanadnya. Jadi ulama ini dulu muridnya siapa, santrinya siapa, terus dirunut sampai ilmunya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sampai ke Rasulullah. Jadi seorang ulama itu bisa dirunut keilmuannya, validitasnya, jadi nggak putus keilmuannya. Nah, jika melihat Semar sebagai seorang ulama, analogi saya secara fisik Semarnya di era Porosoro dan Semarnya di era Janaka atau Semar di era Manumoyoso itu tokoh yang berbeda, namun ilmunya sama. Namun kan di dunia pewayangan ya tidak memungkinkan jika wujud Semarnya nanti diganti tokoh lain, ya enggak, ya tetap Semar. Tetap aja ya tokohnya Semar, walaupun banyak wondo ya, tentu banyak bentuk, tapi ya Semar ya seperti ini. Namun analoginya untuk teman-teman di era zaman now ini supaya memahami Semar itu siapa, ya Semar itu ulamanya dunia pewayangan, itu aja. Nah, ulamanya dunia pewayangan, dan seorang ulama itu sanad keilmuannya jelas runtut. Jadi ibaratnya ulama di zaman tahun 1800-an dan ulama di zaman kita sekarang ini, era milenial ini, ya ilmunya sama. Ulama di era tahun 1800-1900-an itu, misalnya beliau sangat menguasai kitab hikam misalnya. Tentu ya ulama sekarang juga menguasai kitab itu gitu. Jadi walaupun secara fisik orangnya beda, namun ilmunya sama, dalam tanda kutip sama gitu, karena runtut gitu lah. Jadi memahami Semar sebagai seorang ulamanya dunia pewayangan itu membuat saya semakin mudah. Sehingga mengapa kok Semar itu tanding dengan para dewa, dengan Betari Durga, Bathara Kala kok selalu menang? Iya, wong ulama jelas
keilmuannya sanadnya bisa ditelusuri terus sampai Rasulullah, ya tentu bisa punya keunggulan lebih. Seseorang yang menjadi walinya Allah, itu kekasihnya Allah, tentu keunggulannya ya luar biasa gitu. Jadi saya membayangkan dulu para wali songo itu menghadirkan tokoh Semar di lakon pewayangan itu, mungkin ini perkiraan saya untuk menyampaikan bahwa ini loh ulama yang hadir di dalam kehidupan bermasyarakat. Dia bisa dekat dengan raja, dengan kesatria, dengan brahmana, atau dengan rakyat jelata. Ulama inilah wujudnya tokoh Ponokawan yang menjadi tetunggulnya adalah Semar Badranaya. Gareng Petruk Bagong itu bukan anak kandung, tapi sama Semar disebut anak. Ibaratnya seorang ulama, seorang kiai menyebut santrinya itu kan juga bisa disebut anak. Ini anakku, ini santriku, nah seperti itu. Jadi saya menganalogikan supaya mudah, ya itu Gareng Petruk Bagong itu santrinya Semar, sebab orang tua kandungnya Gareng dan Petruk itu beda. Nah itu santrinya Semar gitu. Nah, mengapa Semar kok hidupnya nggak di keraton, kok di pedesaan? Yaitu untuk menggambarkan zuhudnya. Nah, terus kalau umumnya jika tokoh wayang itu di dalam mengheningkan ciptanya atau bersemedi atau apa itu dengan tangannya bersendakep gitu, kalau Semar lain, dia megang kuncung. Ya mungkin itu kegambaran, kuncung itu rambut ujung rambut yang depan seperti ini posisinya itu. Ya mungkin itu sebagai kegambaran bahwa pikiran tuh harus jernih gitu. Nah itu tokoh Semar. Nanti pada saat kita membahas lakon Babat Ngastino, terus lakonnya Prabu Pratipo, lakonnya Begawan Porosoro, Begawan Wiyoso, Prabu Pandu, dan seterusnya sampai era Bratayuda, Prabu Parikesit, dan seterusnya. Bahkan sampai lakon di wayang Madya itu di era Prabu Sri Aji Jayabaya. Di situ Anoman itu paripurna tugasnya, Resi Mayangkara itu paripurna tugasnya setelah merukunkan terahnya Pandawa. Itu Semar juga ada di situ. Jadi di dalam setiap fase kehidupan masyarakat, ulama selalu ada. Sehingga Semar itu menurut saya bisa saya katakan bahwa Semar itu ulamanya dunia pewayangan. Tuh. Nah, ini saya memiliki buku. Beruntung sekali saya punya buku ini. Ini judulnya Janturan lan Pocapan Ringgit Purwa. Kahimpun dening Ki Anom Sukatno Eskar. Buku ini terbitan penerbit CV Sendrawasih, Sukoharjo, Surakarta. Ini buku tentang apa gitu? Di sini diatur cecolo, ini Ki Anom Sukatno pada 17 Februari 1993 matur, beliau menyampaikan bahwa ini berisi janturan-janturan anggitanipun Ki Suryo Saputra. Jadi beruntung sekali generasi-generasi sekarang sudah ditinggali oleh para
senior-senior para leluhur dengan karya sastra yang luar biasa. Dan di dalam buku ini ada pocapan tentang Karang Kadempel di halaman 48. Nah, ini pocapan tentang Semar. Jadi menggambarkan pedesaan Karang Kadempelnya Semar itu. Di situ diceritakan bahwa Karang Kadempel merupakan pedesaan di areanya di suatu pegunungan, bukan di gunung tapi di pegunungan. Di situ ada pertaniannya, ada teraseringnya, ada pategalannya yang pokoknya hasil bumi itu melimpah ruah, ada kolam dan segala macamnya gitu. Luar biasa. Nih. Saya coba untuk membacakannya. Namun mohon maaf jika cara membacanya saya nanti mungkin ada yang kurang tepat atau tidak sebagus para dalang-dalang hebat. Saya mohon maaf. Saya coba untuk membaca pocapan menika. Dan matur nuwun sangat ini dumateng almarhum Ki Suryo Saputra. Beliau sudah meninggali karya mutiara yang seperti ini. Luar biasa. Matur nuwun sangat. Mugi-mugi menika dados amal kesaenanipun panjenenganipun lan panjenenganipun saged pikantuk kasuwargan jati. Pocapan Karang Kadempel. Minangka sambeting carita hanenggih punika warnanira ingkang winastan padukuhan Karang Kadempel inggih Karang Tumaritis inggih sinebat Klampis Ireng. Pramila winastan Karang Kadempel sabab dukuh ingkang kasinungan bumi subur sugih wulu wetu pala gumandul pala kasimpar pala kapendhem miang pala wija satemah hanggesangi jalma sadusun. Sinebat Karang Tumaritis karana keng toya pancuran kang tinalangan mijil saking sendang miang telaga. Sinebat Klampis Ireng sabab tengahe padukuhan tinengeran wit klampis ingkang cemeng ulesipun. Dasar papan miring winaradin winangun padukuhan wijang kang marga-marga manghayat minggahing gunung. Kanan kiringi marga kang katingal hamung gumelaring pasabinan dalah pategalan. Senadyan to hamung parigaga parijata sukanandi duda ngasak miang randha menter parandene katingal sarwi neng semaken. Wancine wis ndungkap mangsa panen woing dami wis tumungkul kuning gumrining kadya kencana sinangling. Katiuping maruta halembak-lembak yayah ombak ing Jalanidi. Sinawung swaraning Nara Kisma kang samya hanggusah nggetak peksi kaya gamelan getobyok surak kepyak kang tanpa gending. Gumelaring pategalan datan kuciwa katingal jagung pohung ledung-ledung lombok terong robyong-robyong kacang ijo royo-royo uwi gembili sak kendi-kendi suwek dumarecek samya ngadeg katempu ing samirana gedhe-godhongane katon ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagya lumaksana. Sangsaya hamewahi sengseming swasana pinggir marga tinanduran wit turi kang urut runtut sarwi patut enggok-enggokan pinager sela seta selane sinasap pasir jenar cinampur padas linebur. Saben palawangan winangun gapura rinengga-rengga sinung pepenget dina kamardikaning praja
pucaking gapura rinengga gendera pusaka. Datan kantun lambang dedasaring praja. Desa ngadesa taksih kinemulan ijeming Karangkitri. Kawistara krambil genjah anggedabiah, klapa gading wis sumanding, pisang ambon saenggon-enggon, gedang raja sak depa-depa. Sumawana pelem golek gadung lan tali jiwa. Saben palataran kinayoman tetaneman wit klengkeng sinala panging kedondong miang jambu dersana. Dasar papan edum apantesta lamun handayani jeram keprok, rinengga nanas sinusul salak, pinayungan telo gantung, tetaneman jejampi nora keri, uyup-uyup wis kacakup, empon-empon tansah katon, akar sari amepaki, dadap serep hangasrepi. Garapaning amung kisma ngulah pasiten, datan atilar wewatoning kaendahan tuwin kasarasan. Apa to tandane? Saubenging saben wisma tinanduran sesekaran maneka warni. Endah lamun dinulu, wangi lamun ginanda, mawar melati ceplok piring arum dalu lunging gadung malengkung katiyuping maruta manda, anggrek regula manglung ing balumbang isi tirta wening. Balumbang minangka panggesanganing mina warni-warni. Petaning balumbang pinata-pata anut sagolong-golonganing ulam. Mujair, akekenjer, wader pari, wirawiri, bader bang sumimpang sumela ing sela karang. Ulam tawes ngujiwat kenes, sinela ulam tombro kang sarta iwak emas. Saben wisma kandange Rajakaya tetela hamewahi endahing bali griya, turta datan tilar wewatoning kasarasan. Ilining toya sendang tinalangan anjok ing pancuran pasiraman, kekucahe naratas pasabinan mentok minti bebek meri, sarta pangguyanganing kebo sapi. Ceh ocehan tasik jangkep hangrenggani endahe padukuan. Peksi podang kumandang mencok panging ketapang, drekuku manggut ing wit duku, peksi jalak lunjak ajak marang prenjak, kaya wis kencan semayan kelayan peksi bayan. Betet-betet pating caruwet, datan kantun peksi kang alit-alit, bangsane emprit pipit rang urangan, kang sadaya amya sigrak sumarak, girang kang tanpa sumela, labedatan ana jalma kang angganggu kamardikane. Madyaning padukuhan wonten wisma dapur limasan, sirap sepuh kang wis sirep, singep kayu sengon wis saumur. Gebyok gedhek linabur gamping, cendela cendak cekli. Sangajenge wisma katingal kumlalebat sang dwiwarna abrit pethak gendera pusaka bangsa. Lah sinten to wau ingkang lenggah ing wisma katemben Cinandra tan asanes lamun tetunggule padukuhan Karang Kadempel. Ya pamonging para Pandhawa inggih Panakawan Madukara ingkang nama Kyai Lurah Semar, Nayantaka, Badranaya, Saronsari, Duda Manangmunung, Jurudyah Punta Prasanta, Janggan Semara Santa, Wong Boga Sampir, Boga Jati inggih Kyai Ismaya. Mekaten bab Karang Kadempel.
Tentu di sini kalau kita bedah maknanya luar biasa, menggambarkan asrinya suasana pedesaan Karangkadempel. Buminya subur, hasil pertaniannya luar biasa, terus perikanan air tawarnya juga luar biasa, hasil pategalan, bumi pategalannya juga luar biasa, alamnya masih lestari. Di situ diceritakan bahwa burung-burung aneka jenis itu hidup asri di alam itu. Luar biasa. Tentu untuk mengupas makna itu akan ada episode sendiri, dan jika kita kupas sastra-sastranya, karyanya Ki Suryo Saputra itu luar biasa. Luar biasa. Dan kita beruntung diwarisi, ditinggali karya yang luar biasa seperti itu. Kembali lagi ke tokoh Semar, bahwa menurut saya, mohon maaf sekali lagi jika tidak tepat, Semar itu adalah ulamanya dunia pewayangan. Maka sebagai ulama, Semar bisa dekat dengan Brahmana, Semar bisa dekat dengan satria, raja, atau dekat dengan rakyat jelata. Bisa dekat dengan siapapun. Tuh. Nanti tokoh lain yang selalu hadir di setiap lakon itu seperti Betari Durga akan kita bahas di episode selanjutnya. Dan sebelum kita masuk ke lakon, nanti setelah membahas Semar, Betari Durga, insya Allah kita akan bahas tentang silsilah wayang dulu. Supaya nanti pada saat kita bercerita tentang lakon, kita setidaknya sudah mengenal dulu ini silsilahnya. Ini putranya siapa dan segala macamnya. Misalnya gini, pada saat membahas tentang Begawan Porosoro, Begawan Porosoro itu putranya siapa? Oh, putranya Begawan Sakri, Sakri putranya Sekutrem. Nah, sehingga pada saat menceritakan bagaimana kematiannya Begawan Sakri, atau mungkin menceritakan tentang lakon dumadine berbagai pusaka, misalnya pusaka Jamus Kalimosodo. Jamus Kalimosodo itu seperti ini, atau Kiai Pasupati, Ardo Dedali Pulanggeni gitu. Itu di era, itu ada lakonnya itu di era Resi Sekutrem jadi jagone dewa. Kala itu ada ratu, ada raja yang namanya Prabu Kalimantoro. Dia itu ahli di bidang pengobatan. Istilahnya sekarang itu ahli pengobatan, ahli medis atau ahli farmasi, mungkin istilahnya begitu. Tapi ini di dunia pewayangan, sekali lagi mohon maaf. Prabu Kalimantoro itu ahli di bidang itu, dan dia ingin menjadi orang yang derajatnya melebihi Bathara Guru, melebihi rajanya dewa. Dan supaya bisa mencapai tataran itu, maka dia harus beristrikan, istilahnya harus memiliki pasangan yang ahli penyakit. Jadi ibaratnya nanti kalau bersatu tuh suaminya ahli pengobatan, istrinya ahli menciptakan penyakit. Nah itu kan kalau bersatu kan bahaya itu satu suami istri itu bisa berkolaborasi untuk menciptakan penyakit dan obatnya, sehingga itu bisa menguasai dunia ya. Nah, seperti itu ada lakonnya di era Begawan Sekutrem menjadi jagone dewa. Lah siapa wanita yang diinginkan oleh Prabu Kalimantoro? Tidak lain adalah Betari Durga, yang wayangnya ya wayang ini ahlinya penyakit. Ini kalau untuk bikin di dunia pewayangan itu, kalau untuk mencari masalah, bikin gara-gara, pokoknya suasana menjadi ruwet, ya sinilah, ini biang keroknya ini Betari Durga itu ada. Nah, sehingga pada saat kita membahas silsilah, kita sudah punya gambaran dulu tokoh-tokoh ini terahnya siapa, sehingga harapannya bisa mempermudah pada saat membahas tentang lakon. Tuh.
Di kesempatan kali ini, sementara demikian dulu kita bahas Semar, yang kesimpulannya adalah untuk memahami Semar di lakon pewayangan adalah Semar itu ulama di dunia pewayangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat, salah, tidak sesuai dengan mungkin pakem pedalangan. Namun semua ini niat saya supaya wayang itu mudah dipahami saja dan semakin dikenal oleh yang masih awam. Dan jika sudah mengenalkan, harapannya bisa semakin mencintai wayang. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang kurang tepat. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.